Kurang lebih 2 bulan lagi, Timnas Indonesia akan melanjutkan petualangan mereka di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Persiapan demi persiapan pun terus dilakukan agar nantinya bisa mendapatkan hasil terbaik. Sebagai Ketua Umum PSSI, Erick Thohir merasa jika dirinya juga harus terlibat dalam persiapan tersebut. Maka dari itu dirinya memutuskan untuk terbang langsung ke Belanda untuk bertemu dengan Patrick Kluivert serta para asisten-asistennya. Selain itu, Erick Thohir juga bertemu dengan beberapa pemain timnas Indonesia. Mereka kemudian diajak makan bersama di sebuah rumah makan. Tujuannya adalah agar mereka semakin kompak, entah di dalam maupun di luar lapangan. Dan untuk itu, inilah cerita di balik kunjungan Erick Thohir ke negeri kincir angin demi persiapan timnas Indonesia. Ya, beberapa waktu yang lalu Erick Thohir membagikan pertemuannya dengan KNVB selaku Federasi Sepak Bola Belanda. Dalam pertemuan tersebut, Erick membahas soal rencana yang akan dilakukan oleh Timnas Indonesia. Selain itu, Ketua PSSI tersebut tampaknya juga ingin belajar dari KNVB soal pengembangan sepak bola. Karena seperti yang kita tahu, Belanda adalah salah satu negara yang selalu bisa melahirkan talenta-talenta terbaik di bidang sepak bola. Sehingga dalam pertemuan tersebut harapannya banyak manfaat yang bisa didapatkan oleh Indonesia agar kedepannya bisa lebih baik lagi. Selain bertemu dan presentasi di depan petinggi KNVB, di momen yang bersamaan, Erick Thohir juga bertemu dengan Michael de Jong. Mantan pemain AC Milan tersebut kini menjabat sebagai direktur olahraga di KNVB. Entah pertemuannya itu ada tujuannya atau tidak, namun yang pasti pertemuan itu bisa membuat Erick Thohir semakin yakin dalam memilih direktur teknik untuk timnas Indonesia. Karena saat ini posisi itu masih kosong dan belum ada yang menempati. Pertemuan Erick Thohir dan jajaran staf pelatih Indonesia. Puncak dari tujuan Erick Thohir di Belanda tentunya adalah bertemu dengan para staf pelatih timnas Indonesia saat ini. Mereka adalah Patrick Kluivert, Alex Pastoor, Denny Lansat, hingga Gerard van den Berg. Dalam pertemuan itu, inti pembahasannya adalah progres persiapan timnas Indonesia untuk pertandingan melawan Australia dan Bahrain pada bulan Maret mendatang. Persiapan memang harus dilakukan agar Indonesia bisa meraih hasil maksimal. Karena jika hasil maksimal diraih, peluang untuk lolos ke ajang Piala Dunia tahun 2026 akan semakin terbuka. Para pemain Indonesia malah asik makan bersama. Ternyata tak hanya Erick Thohir dan staf pelatih yang ada di dalam ruangan tersebut, karena faktanya ada beberapa pemain timnas yang ikut. Mereka adalah Shane Patinama, Sandy Walsh, Elino Reinders, Calvin Verdong, Tom Haye, Ragnar Oratmangun, hingga Messilgers. Para pemain tersebut tengah makan bersama dan menu utamanya adalah kepiting. Sebuah menu yang sangat berbeda, karena sebelumnya para pemain timnas memilih kuliner Nusantara sebagai menu utamanya. Para pemain pun tampak happy dan menikmatinya. Momen ini sendiri terlihat dalam instastory yang diunggah oleh Calvin Verdong.
Eliano nggak mau disuapin Matt Silgers. Dari beberapa pemain timnas yang berkumpul, Eliano menjadi pemain yang dianggap paling kecil. Maka dari itu, sebagai sahabat, Matt Silgers mencoba menunjukkan perhatiannya pada Eliano Reinders. Perhatian yang dimaksud adalah saat Matt Silgers mencoba menyuapi Eliano dengan kepiting. Melihat apa yang dilakukan oleh Matt Silgers, Eliano tampak tersenyum sambil menolak suapan yang diberikan oleh bek FC Twente tersebut. Setelah pertemuan dengan para pelatih dan pemain, Erick Thohir kemudian mengungkapkan isi dari pertemuan itu, khususnya pertemuan dengan para pemain. Menurut ketua PSSI tersebut, dirinya dan para pemain telah berdiskusi dan saling memberikan masukan demi kebaikan timnas Garuda. Saya makan malam dengan para pemain timnas Indonesia yang bermain di Eropa. Kini berdiskusi dan mendengarkan masukan-masukan untuk timnas Indonesia. Kami semua optimis timnas Indonesia bisa memberikan yang terbaik untuk bisa tampil di panggung dunia, kata Erick Thohir pada media. Sementara itu, momen berbeda dirasakan oleh Jait Sas. Usai berjuang bersama Venezia di Serie A, Bang J langsung menjalani photoshoot dengan RS Pro di Italia. Dalam photoshoot itu, pemain berusia 24 tahun tersebut memberikan sebuah pesan. Dalam memberi pesan itu, Jait Sas juga mengenakan jaket yang kemungkinan besar adalah jaket terbaru dari timnas Indonesia, keluaran RS Pro. Lebih lanjut, jelang pertemuan melawan Australia dan Bahrain, persiapan maksimal memang harus dilakukan oleh timnas Indonesia. Selain dari para pelatih, PSSI juga berencana untuk mempercepat proses dari Ole Romeni. Kabarnya, pemain Oxford United itu akan menjalani sumpah WNI di Inggris pada tanggal 8 Februari mendatang. Jika itu terlaksana, maka Ole Romeni sudah bisa dipastikan membela timnas Indonesia. Tentu sebuah tambahan kekuatan yang sangat bagus, karena seperti yang kita tahu, Ole Romeni bukanlah pemain sembarangan, dan semoga dirinya bisa menjadi solusi di balik lemahnya lini depan tim Garuda. Kini meski timnas Indonesia dilatih oleh Patrick Kluivert, sebagai fans timnas kita tetap harus memberikan dukungan agar legenda Barcelona itu bisa membawa Indonesia tampil di ajang Piala Dunia. Saat ini peluang untuk lolos masih terbuka lebar dan kuncinya ada di 3 pertandingan selanjutnya, yakni away ke Australia dan 2 kali bermain home saat melawan Bahrain dan Cina. Jadi itulah cerita di balik kunjungan Erick Thohir ke negeri Belanda beberapa waktu yang lalu. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.